Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di malam hari yang sejuk ini, karena baru saja diguyur hujan, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu ya pada kesempatan sehat walafiat. Insya Allah saya doakan teman-teman sekalian senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berada dalam perlindungannya juga. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang masalah yang sekarang sedang viral. Mulanya saya mengamati saja ya, menyimak gitu ya, karena masalah ini sudah banyak yang mengecam, sudah banyak yang menjawab ya tentang kesesatan Mama Gufron ya, yang mengaku namanya Gufron. Jadi saya perhatikan, saya simak ya, banyak teman-teman yang sudah menyampaikan, meluruskan ya tentang kesalahan-kesalahan beliau. Tetapi makin kesini ternyata makin banyak ya kesesatan-kesesatan, kekeliruan-kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan dalam sisi akidah terutama ya, keyakinan dalam Islam. Dan yang paling memprihatinkan saya perhatikan, ada seorang yang disebut sebagai Buya ya, sebagai Buya, atau ya disebut oleh pengikutnya Buya, tapi dia membela si Mama Gufron itu, membela ya, menyayangkan banyaknya hujatan, caci maki atau komentar-komentar yang ditujukan kepada Gufron itu. Ya kalau sekedar caci maki atau hujatan yang tidak berdasar, memang sebagai sesama muslim kita tidak boleh. Tetapi ketika ada orang yang merusak agama ya, menyebarkan kesesatan, itu jelas harus kita komentari, harus kita luruskan ya. Kalau dia menyebarkan kesesatannya di media sosial, ya kita juga sebarkan ya jawabannya di media sosial. Jadi teman-teman sekalian, saya di sini akan sedikit menyampaikan juga ya, sebagai tanggung jawab moral saya sebagai dai ya, untuk memberikan pemahaman, meluruskan pemahaman umat, menyelamatkan akidah kaum muslimin dari berbagai macam kesesatan. Ya, kesesatan itu akan senantiasa ada ya, sampai kiamat pun akan senantiasa ada. Yang terpenting kita berada di pihak yang mana dan apa perjuangan kita di dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Baik teman-teman sekalian, kalau dikatakan udah jangan dikomentari ya, jangan dihujat, jangan dicaci maki, ya memang betul tidak dicaci maki, tidak dihujat ya, tetapi yang kita luruskan adalah pemahamannya. Kemudian si Buya tadi mengatakan bahwa kalau selama tidak mengaku nabi, ya udah biarkan saja. Justru kalau dia mengaku nabi itu sebetulnya lebih mudah ya, orang paham, orang awam tahu kalau mengaku nabi itu salah. Justru karena tidak mengaku nabi ya, dengan tidak mengaku nabi, apakah dibiarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang menentang, menyelisihi ya firman Allah, menyelisihi sabda Nabi, apakah harus dibiarkan? Jelas tidak.
harus kita lawan, harus kita luruskan, ya, harus kita beri nasihat. Baik teman-teman sekalian, bahwa Pak Gufron ini memang telah menentang Allah dan Rasulnya dengan mengatakan agama apa yang masuk surga itu bukan agama Islam saja. Jelas dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Ya, itu dalam surat Al-Imran ayat 85. Dikatakan dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, bahwa orang-orang kafir dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik, ya, mereka berada dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, itulah seburuk-buruk makhluk. Ini sangat jelas. Kalau membutuhkan hadis, Nabi SAW telah menyampaikan, ya, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, wallah, demi Allah, kata Nabi, la yasma'u bi, tidak mendengar kepadaku, tidak mendengar risalahku, min hadhil umat, dari umat ini, dari umat terakhir ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, summa yamut, kemudian dia mati, ya, walam yu'min bima ursiltu bihi, dan dia belum mengimani apa-apa yang aku sampaikan, risalah yang sampai kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu akan termasuk penghuni neraka. Jadi siapa saja yang tidak menganut agama Islam, tidak mengimani kenabian, kerasulan Muhammad SAW, itu dikatakan min ashabin nar, akan termasuk ahli neraka. Kemudian si Pak Gufron tadi mengatakan, kalau hanya Islam saja yang masuk surga, nanti nabi-nabi yang lain akan protes kepada Allah, kenapa enggak masuk surga? Ini menandakan kedangkalan, ya, ilmu dia itu dangkal sekali. Islam itu bukan agama yang terakhir. Islam itu agama sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi nabi-nabi yang lain semuanya Islam. Nabi-nabi yang lain semuanya masuk surga dengan para pengikutnya yang membenarkan ajaran nabi-nabi tersebut. Jadi tidak akan protes karena mereka juga sama berada dalam surga. Karena semua dakwah para nabi adalah Islam, semua dakwah para nabi adalah tauhid, bukan pluralisme, ya, bukan menganggap semua agama benar, semua agama baik, itu kesesatan. Kemudian teman-teman sekalian, supaya kita tidak tersesat, jelas, ya, Rasulullah SAW setelah menyampaikan kepada kita, ya, taraktu fikum amroini, kami telah tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat, ya, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, kitab Allah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah rasulnya, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah, dijamin tidak akan sesat. Ya, mau berapa orang pun yang mengaku nabi, mengaku rasul, mau seperti apapun penampilannya, mau dia bisa berjalan di atas air, mau dia bisa terbang di angkasa, ya,
tetap kalau dia berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukannya wali Allah tapi wali setan. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang mudah ya disesatkan, bukan termasuk orang-orang yang mudah untuk ditipu daya ya, dibohongi oleh orang-orang yang seperti Pagupuran tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.